semuanya. Wow, luar biasa. Apapun permasalahan yang kau hadapi pada saat ini, kusta apapun yang kau alami, hari ini pesan Tuhan, Tuhan mau memberikan kesembuhan pada setiap kita. Karena Tuhan tidak mau satupun kita mengalami kusta. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup. Bukan hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat, kelimpahan kasih, kelimpahan banyak hal ya. Nah, dikatakan di sini tadi, perhatikan ayat ke-17. Perhatikan. Ayat 7, Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ibu-ibu yang kekasih, waktu engkau baca ini, menemplak kita nggak ini ayatnya? Kalau buat saya ini menemplak. Kenapa? Bayangkan ini orang kusta, tapi dia tahu diri. Dia bisa kembali mengucap syukur. Sementara apa yang terjadi dengan 9 orang lagi? Perhatikan apa respon Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ternyata Tuhan sangat berharap dari kita untuk bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidupku. Hari-hari ini sudah semakin jarang kata-kata ucapan syukur keluar dari mulut wanita-wanita Kristen. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi yang ada kita hanya mengeluh, hanya komplain, hanya membanding-bandingkan. Ini yang menjadi bebannya Yesus yang pertama. Ibu-ibu, jujur, perkataan apa yang keluar dari mulut kita selama ini? Lebih banyak bisa bersyukur, atau tetap kita datang keadaan membanding-bandingkan. Tapi Bu Indri, saya sudah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mana hasilnya sampai sekarang? Waktu engkau hanya banyak mumbling, banyak mengeluh. Tuhan katakan, kok enggak bisa mengucap syukur anakku? Dengan nyawa saja, dengan nafas kehidupan, dengan oksigen yang masih ada pada kita. Itu sebenarnya udah kasih karunia Tuhan loh. Betul ya? Untuk dapat oksigen, kita lihat kemarin waktu dalam keadaan COVID, banyak orang tidak bisa hidup karena apa? Tidak mendapatkan oksigen. Ya, bahkan suami saya, kalian tahu sendiri bagaimana kemarin itu dalam keadaan mengalami hal yang tidak mudah. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang tidak, bagaimana Pak Ari dengan saya itu mengalami COVID. Ya, waktu itu pas kami masuk Delta. Delta bulan Juli di Indonesia, kami bulan 6 dapatnya. Saya rasa itu Delta. Karena hari pertama suami saya itu masih sehat luar biasa. Saya COVID duluan, tapi hari ketiga suami saya sudah perburukan total. 70% paru-paru tertutup, batuk darah, dan juga dalam keadaan tidak baik sama sekali. Ya. Nah artinya, ya waktu engkau masih bisa sehat, masih bisa melihat anakmu, melihat suamimu, melihat istrimu, melihat keluargamu, itu kenapa nggak bisa mengucap syukur? Sering kali kita mengucap syukur hanya kalau kita sudah mungkin dapat objek, mungkin rumah kontrak kita langsung dibayar 10 tahun, atau mungkin anak-anak kita langsung berhasil, atau mungkin suami kita naik pangkat. Padahal dengan nafas kehidupan saja, nggak ada alasan untuk nggak mengucap syukur. Ini yang dikatakan tadi, beban Tuhan yang pertama adalah karena sedikitnya orang-orang percaya mengucap syukur di akhir zaman ini. Bayangkan dari 10 orang, hanya 10% yang mengucap syukur. Pertanyaan hari ini, perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Masihkah kita bisa mengucap syukur pada Tuhan? Di tengah-tengah mungkin engkau belum bisa bayar uang sekolah anak. Masihkah engkau masih bisa mengucap syukur di tengah-tengah mungkin engkau masih punya sakit penyakit yang belum sembuh? Waktu engkau dan saya tidak bisa lagi mengucap syukur, inilah pergumulan Tuhan yang pertama. Dikatakan di sini adalah apa tadi? Kurangnya mengucap syukur. Makanya ini pesan Paulus pada setiap kita. 1 Tes 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Permintaan Tuhan nggak banyak loh ibu-ibu. Tuhan nggak minta harta kita. Tuhan nggak minta rumah kita. Tuhan nggak minta ini dan ini kita. Tuhan hanya bilang kok nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita bilang Bu Indri betul mengucap syukur dalam segala hal kalau semuanya oke. Tapi kalau semuanya nggak oke, ibu-ibu coba kita buka ya. Ini saya sangat-sangat tertemplak dengan Lukas 2 ayat 36 sampai 39. Yuk kita lihat ya. Ini pribadi yang luar biasa. Ini pribadi yang saya percaya. Ini pribadi yang sangat-sangat harusnya membuat kita tertemplak. Kita buka Lukas 2 ayat berapa tadi saya bilang? Ayat 30, 36. Kita lihat ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut usia. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Waktu Yesus kecil dibawa ke bait Allah, dia bertemu dengan Hana. Ibu-ibu kalau engkau baca sepintas ayat ini biasa, tapi ini ayat luar biasa. Kenapa saya bilang ini ayat luar biasa? Hana berusia berapa?
Dikatakan Hana berusia 84 tahun. Dia menikah 7 tahun. Mungkin dia menikah waktu umur 20 tahun. 7 tahun berarti 27 tahun, betul? Sampai umur 84 tahun, dia menjanda loh. Kalau dia janda punya anak, kalau dia janda punya deposit, kalau dia janda punya rumah, kalau dia janda punya pabrik, mungkin nggak ada masalah, betul? Ini dia tinggal di bait Allah bertahun-tahun sampai dia mati. Kenapa? Karena dia nggak punya siapa-siapa. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya pabrik, dia nggak punya deposit, bahkan dia nggak punya anak, nggak punya suami. Tapi yang luar biasa, dia adalah pengaruh baik bagi kerajaan surga. Dia nyatakan Yesus dimanapun dia berada. Dia sampaikan kabar baik pada kondisinya tidak sangat amat baik. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mulai kurang mengucap syukur, Hana bisa mengucap syukur. Ibu-ibu di tempat ini mungkin engkau masih punya suami. Atau mungkin engkau sudah tidak punya suami, tapi mungkin masih ada rumah tempat tinggal kita. Masih ada anak-anak yang menemani kita. Hana tidak punya siapa-siapa. Janda, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya harta. Tapi yang luar biasa, dikatakan dia bisa tetap mengucap syukur dan menyampaikan kabar baik tentang kelahiran Yesus. Hari-hari ini, pengaruh apa yang kau bawa dalam sekitar kita? Kalau kita hanya bawa pengaruh yang negatif, yakin kita adalah orang-orang yang tidak menjadi beban bagi Yesus. Coba kita buka di sini. Penginjilan yang paling efektif. Ibu-ibu tahu apa? Bukan karena pendeta besar berkhotbah. Bukan. Buka Kisah 2 ayat 47. Supaya kita lihat penginjilan yang paling efektif. Yang lebih daripada KKR. Pendeta besar dari Amerika adalah ini. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah. Mereka memuji Allah, mereka memuliakan Allah, mereka mengucap syukur pada Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa orang bisa kenal Yesus? Kenapa orang bisa mencari Yesus? Karena dia lihat seorang ibu dia yang tetap mengucap syukur apapun keberadaannya. Karena dia melihat seorang ibu Rita Simanjuntak yang tetap berkata, Tuhan engkau baik, walaupun mungkin belum bisa membayar uang kontrak. Apapun keberadaan kita, waktu engkau bisa memuji Allah, mengucap syukur, di sana pelipat gandaan terjadi. Jangan mimpi Indonesia mengalami transformasi kalau kita hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Tidak akan mungkin. Wanita terutama, 24.000 kata sehari, betul? Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Coba saya lihat wajah ibu-ibu yang suka mengeluh, mukanya kayak kuda Nil, soalnya nggak bisa dibohongin. Coba saya lihat ya. Nah, ini ada Ibu Mika, ini pasti suka berucap syukur, wajahnya kayak mukanya cantik ini, betul? Ibu Marta ya, Ibu Marta juga ini walaupun di bawah tangga, tapi dia suka mengucap syukur, betul? Ibu Ningsi, kalau ini nggak usah diomongin, dari matanya aja kelihatan suka mengucap syukur, betul? Nah, waktu engkau mengucap syukur, kita tidak lagi menjadi beban Yesus. Jadi beban Yesus bukan karena kita miskin, bukan karena kita jelek, bukan karena kita nggak sekolah tinggi, bukan. Waktu mulut kita hanya mumbling, hanya mengeluh, hanya komplain, hanya membanding-bandingkan, kita membuat Tuhan katakan, terbeban, bebanku begitu berat, kata Yesus. Please lah, Tuhan udah kurang apa baiknya. Yesus sudah berikan yang terbaik bagi hidup kita, betul? Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, ibu sih nggak ngalamin. Ibu-ibu udah pernah dengar kesaksian saya, betul? Bagaimana aku pernah mengalami 13 tahun masalah ekonomi. Ibu-ibu di sini pernah nggak belanja baju di Cimol, Tegalega? Mungkin saya rasa nggak mungkin ya. Kayaknya Ibu Mika nggak pernah baju di Tegalega, betul? Ibu Indri pernah pakai baju Tegalega 13 tahun loh. Saya pakai baju Tegalega. Ibu Ningsi, di sana itu dalam satu bal. Kalau datang dari Eropa, itu satu bal isinya 50. 50 isinya itu ada yang pakai kancing lengkap, ada yang nggak pakai kancing lengkap. Yang kancingnya lengkap harganya 25.000. Yang kancingnya hilang satu itu harga 5.000. Saya pakai baju dari Tegalega selama 13 tahun. Tapi coba, kalian pernah nggak ngeliat saya memblame, misalnya saya pura-pura batuk ketemu Ibu Ningsi. Kenapa Bu Indri? Aduh baju saya ini agak bau-bau dikit, biar dikasih baju sama Ibu Ningsi. Waktu engkau seperti itu, engkau membuat Tuhan terbeban. Ya, hari-hari ini apapun keberadaan kita, mengucap syukurlah. Karena itu yang dikehendaki oleh Yesus. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ngomong ini adalah Paulus loh. Mungkin kita bilang kalau yang ngomong ini orang yang nggak ada masalah, gampang Bu Indri. Paulus masalahnya kita tahu mengalami kapal karam, bahkan dicambuk, bahkan juga mengalami kelaparan, kehausan, banyak hal yang tidak mudah dia alami sudah dia bertobat. Tapi dia memutuskan untuk tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini putuskan tetap mau jadi beban Tuhan Yesus atau mau berubah menjadi kesukaan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, yang kedua adalah apa? Yang kedua, krisis apa? Buka Matius 9, ayat 36-38. Ini beban Yesus yang kedua. Ibu-ibu di tempat ini, cantik saja nggak cukup, pintar saja nggak cukup. Tapi kalau kita jadi beban Yesus, sangat-sangat tragis, betul? Matius 9, ayat 36-38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka
terlelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pengerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Mungkin kita bilang, oh Tuhan Yesus pengen pengerja, pengen WL ya Bu Indri, pengen singer ya, pengen pengkhotbah ya. No, Tuhan tidak perlu orang yang punya talenta hebat. Tuhan tidak perlu pengerja yang punya karunia hebat. No, Tuhan suka mencari pekerjaan apa? Yang tulus. Tulus. Bukan ada udang di balik kambing. Mana buktinya? Kita buka Matius 10 ayat 16. Kenapa sampai Yesus katakan ayat ini? Berarti banyak sekali Tuhan kecewa karena melihat orang Kristen yang kurang tulus. Mana buktinya? Lihat, kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibu-ibu, kenapa nggak dibilang tulus seperti Indri? Karena Indri kurang tulus. Sering kali kita berkata kita anak Tuhan, tapi kita masih ada udang di balik kambing, betul? Tuhan sangat kecewa. Makanya dikatakan waktu itu, ya, dikatakan ya, sering kali kita membuat Tuhan kecewa. Mana buktinya? Ibu-ibu tahu cerita tentang Bartimeus? Tahu ya, Bartimeus yang buta, betul? Apa yang membuat dia spesial? Dikatakan dia buta, dan dikatakan dia pengemis, betul? Pertanyaan, kenapa dia bisa diusir oleh murid-murid? Tahu kenapa ibu-ibu? Karena dia miskin. Coba kalau dia pengusaha kaya, boro-boro, langsung pakai karpet merah. Betul Ibu Dingsi? Ya, sering kali kadang-kadang kita masih pandang muka. Melayani orang pandang muka. Maka saya lihat woman movement ini luar biasa. Ibu Ningsi, kalau dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saya melihat Ibu ini dari mulai masuk ke pelosok desa sampai ke kota besar pun, semua dia masuki. Seorang pelayan yang tulus, tidak pandang muka. Dimanapun engkau dipercayakan Tuhan, berikan yang terbaik. Saya masih ingat pelayanan saya pertama. Tahu di mana Ibu-ibu? Di penjara. Waktu itu suami saya masuk penjara karena narkoba tuh, dan saya diajak sama Pak Anton almarhum pelayanan di penjara. Nah, kalau pelayanan di penjara bawa khotbah kesannya keren. Saya bukan bawa khotbah, tapi saya main apa? Main kerincing tahu? Jadi kalau misalnya firman Tuhannya, misalnya Pak Anton nyanyi, soraklah saya kerincing, betul? Tahu apa yang terjadi? Keluarga saya bilang begini semuanya, Indri, kamu pulang ke Medan, bikin malu anak RBD, sekolah S3 dari Amerika, tapi pelayanan main kerincing di penjara, itu bukan level kamu. Saya bilang nggak ada masalah. Siapa saya kalau saya dipercayakan Tuhan untuk bisa main kerincing di penjara? Satu anugerah Tuhan, kalau Tuhan pilih saya menjadi partner kerjanya. Saya tidak masalah, saya tidak tergantung dari keluarga saya. Saya pelayanan di sana selama 2 tahun. 2 tahun saya pelayanan di penjara, sampai satu saat Pak Anton almarhum batuk dan nggak bisa bawa khotbah. Dia bilang, Bu Indri tolong ganti saya. Saya bilang, tidak mungkin saya mengganti. Saya nggak bisa bawa khotbah. Ibu Indri tolong bawa khotbah. Saya percaya Tuhan suruh Ibu bawa khotbah. Ada saya bawa khotbah dengan suara yang paling kecil, dengan mulut kebuka kecil, karena saya takut salah. Jadi saya ngomong begini, Shalom, bagaimana kabarnya? Karena takut salah. Ternyata kesaksian hidup saya itu yang membuat seorang bapak yang punya universitas di Dagu mengundang saya untuk Natal. Dari sana sampai hari ini saya 22 tahun boleh pelayanan. Tuhan bukan mencari pengerja yang expert. Tuhan bukan mencari pengerja yang hebat. Tuhan bukan mencari pengerja yang kelihatannya kudus, nggak pernah melakukan kesalahan. No! Tuhan mencari pengerja seperti Petrus yang pernah menyangkal tapi bertobat. Tuhan mencari pekerja seperti Paulus yang pernah menyakiti orang-orang Kristen tapi yang bertobat. Tuhan nggak butuh hebatnya kita. Tuhan cari orang-orang yang punya hati yang tulus. Makanya hari-hari ini bagaimana dengan kita? Seringkali kita belajar, harusnya kita belajar dari Gehazi. Seorang Gehazi itu adalah abdi daripada Eli. Ya, kita tahu Elia, betul? Elisa. Waktu itu Naaman datang yang kusta. Ya, tapi Elisa bilang, saya tidak mau dapat apa-apa. Ternyata Gehazi kejar ini si Naaman, bukan kejar untuk bawa jiwa kepada Tuhan, kejar karena uang daripada Naaman banyak. Jangan kita pelayanan karena cari berkat, tapi jadilah kita pelayanan karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah kita kejar berkat, berkat yang ngejar kita. Itu saya alami. Waktu saya dalam keadaan susah, saya masih ingat, anak-anak saya nak turun angkot, ibu-ibu. Saya pernah mengalami, memang saya anak PBD. Mungkin kalian yang orang Medan kenal keluarga saya. Hotel ada 8, rumah sakit, universitas. Tapi saya pernah Tuhan izinkan di titik nadir. Ya. Saya pernah sampai nggak punya uang untuk sekolahkan anak saya. Tiap tanggal 10 ditagih uang sekolah. Tahu bagaimana cara Tuhan menolong saya? Tidak secara kebetulan, sesudah saya ketemu dengan Bapak yang tadi di penjara, mulailah saya pelayanan selama 20 tahun. Tahu apa yang terjadi? Tuhan bisa kirim burung gagak. Anak saya sekolah sampai 2 dokter spesialis. Semua dari amplop persembahan.
Itu saya dapat dari amplop persembahan. Setiap saya pelayanan, saya berdoa, Tuhan mau bayar uang sekolah, pas saya buka itu tepat semuanya. Makanya nggak ada yang tidak bisa Tuhan tolong. Waktu kita tulus melayani Tuhan, itu yang Tuhan cari. Karena orang-orang yang tulus akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Waktu anak saya selesai dokter, bahkan 2 dokter spesialis, satu di Jerman, satu dari Bali, ya, sampai orang bilang, kok bisa anak Indri berhasil, padahal dia jelas hidupnya, suaminya masuk penjara dan dia nggak punya uang. Saya bilang bukan dari warisan, tapi warisanku daripada Tuhan. Hari-hari ini ketulusan kita yang membuat kita akan mendapat spesial daripada Tuhan. Yang kedua adalah ketulusan. Yang ketiga ya, makanya hari-hari ini jangan kita punya. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke sana, ibu-ibu, apa ini? Ini apa? Coba, ini apa? Sedotan. Halo, sedotan. Dari mana ibu-ibu tahu sedotan ini? Kalau saya bilang ini adalah plastik yang berlubang, betul? Bisa nggak saya pakai untuk ngorong? Bisa ya ibu-ibu ya? Kapan ini jadi sedotan? Waktu saya ambil gelas, saya masukin ke sini, betul? Jadilah dia sedotan. Jangan kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita nggak punya ketulusan. Karena bukti pengikut Yesus adalah ketulusan, punya hati. Di masa pandemi ini, di sini kelihatan kita punya hati yang tulus atau tidak. Apakah kita punya kepedulian kepada jiwa-jiwa? Waktu kita berdoa, doa hanya untuk kepada siapa? Hanya untuk pada diri kita sendiri atau kita berdoa kepada orang-orang yang di sekitar kita? Ibu-ibu saya mau tanya, kenapa sampai Abraham bisa sampai begitu dikasih oleh Tuhan? Selain karena ketaatan dia adalah pendoa syafaat utama di Alkitab. Kenapa saya berani berkata begitu? Dia adalah pengusaha ternak yang sangat berhasil. Tapi dia berdoa untuk Sodom. 50 orang, 40 orang nggak ada. Dia cari lagi nggak ada. 30 orang nggak ada. Dia cari lagi sampai 10 orang. Nah pertanyaan, memang ada berapa keluarganya di Sodom? Di keluarganya di Sodom hanya ada berapa? Hanya ada 4 loh. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Tapi dia berdoa untuk Sodom. 50 orang dia nggak kenal semuanya. Hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Seorang yang tulus, itu nggak hitung-hitungan soal doa. Seorang yang tulus, nggak hitung-hitungan soal berkat. Seorang yang tulus, nggak hitung-hitungan soal pelayanan. Waktu kita menjadi pribadi yang tulus, percayalah Tuhan sangat disenangkan, dan Tuhan sendiri yang menjadi pembela kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada krisis apa yang membuat Tuhan sangat sedih? Buka Matius 8 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, ini perwira Kapernaum. Dia berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita ada beribadah pada saat ini di Zoom, betul? Tapi Tuhan nggak melihat iman dalam hidup kita. Sorry to say, tanpa iman kita nggak akan berkenan. Dikatakan perwira ini perwira Kapernaum. Dia bilang satu kata saja, ini bicara, aku dengar firman, dia tangkap firman itu. Ibu, sudah berapa banyak firman yang kau dengar? Masalahnya bukan banyaknya ayat yang kita dengar. Sudahkah kita mengaminkan ayat yang kita dengar? Waktu engkau hanya dengar firman, masuk kanan, keluar kanan, nggak akan mengalami apa-apa. Maka Tuhan sedih, kok kau nggak punya iman padaku, kata Tuhan seperti itu. Karena Tuhan katakan waktu orang yang tidak beriman pada firman, yang tidak percaya pada firman, tidak akan mendapat apa-apa. Waktu saya pertama kali bertobat, ya, itu terus terang saya waktu itu di Boromius, ya, tahu bagaimana? Waktu itu saya mau melahirkan, anak saya dikatakan dokter kalau lahir cacat, yang keempat Tiffany. Kenapa? Bilang karena suami di penjara, saya nggak punya uang, dan untuk masuk ke dalam rumah sakit Boromius aja, masuk ke ICU, saya mesti masukkan gelang saya ke Pegadaian, karena saya nggak punya uang. Ya, itu saya alamin. Akhirnya saya suruh mertua saya masukin gelang saya untuk saya bisa masuk, karena saya harus melahirkan sesar, karena nggak bisa lagi melahirkan normal, karena saya punya varises dalam perut, karena sudah terlalu stres luar biasa. Nah akhirnya mertua saya gadekan saya punya gelang, baru saya bisa masuk ke Boromius. Nah waktu itu kata dokter, anak saya kalau lahir itu cacat. Dikatakan cacat kalau terlalu banyak dikasih obat untuk supaya bisa menahan dia. Waktu itu saya pengen mati, ibu-ibu. Saya sampai pikir saya mendingan mati, saya minum obat, apapun saya pengen mati. Seorang hamba Tuhan datang, itulah Pak Anton tadi. Dia datang, dia hanya kasih satu ayat pada saya. Ayatnya di Yesaya 43 ayat 4. Hanya satu ayat. Engkau berharga, Ibu Indri, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Itu saya masih bilang, mana mungkin aku berharga, hidupku sudah hancur. Tapi dia ulang lagi, Ibu Indri, Yesus berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Di sana saya bilang, kalau betul aku berharga Tuhan, berikanlah kesempatan anakku lahir normal, maka aku akan ikut engkau seumur hidup. Saya percaya ayat itu, saya aminkan ayat itu.
Apa yang terjadi? Anak saya sekarang umur 23 tahun, tinggi 175, putih, cantik, luar biasa. Ibu-ibu, Dorcas mungkin yang mau ngelamar boleh isi formulir buat anak saya ya. Intinya sama Tuhan tidak ada yang terlalu susah. Waktu engkau aminkan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan apa? Firmanku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pada saat kuperintahkan, dia akan melaksanakan dan pasti berhasil. Makanya responi firman. Ya sudah saya bertobat, itu saya masih ingat. Saya bergereja di Jalan Riau, itu gereja Pak Niko, GBI. Setiap saya dengar firman, kalau cocok dengan hati saya katakan amin, amin, amin. Setiap ada altar, saya ke depan, paling depan jalan. Dan saya berdiri, orang mungkin hanya meminta berkat begini. Saya sampai jatuh, sampai saya sampai tiarap. Saya bilang, Tuhan, aku betul-betul mau, Bapak, aku meresponi firman-Mu. Ibu-ibu, mungkin orang bisa bilang kita gila. Orang bisa bilang ini orang seperti orang yang kemasukan setan. Ini orang seperti orang yang ekstrim. Jangan dengar apa kata orang. Waktu engkau meresponi firman, engkau akan melihat hasilnya. Akhirnya Tuhan pulihkan keluarga saya, rumah tangga saya, ekonomi saya, kesehatan saya, bahkan bisa menjadi berkat sampai hari ini. Hari-hari ini Tuhan mencari wanita dengan iman. Tuhan nggak cari wanita dengan titelmu S1, S2, S5, S10. No. Tuhan cari adakah iman dalam hidup kita. Wanita beriman akan beda. Dia akan mentransferkan iman kepada suami dan anak-anaknya. Karena waktu kita punya iman yang kuat, maka anak-anak kita, suami kita pun akan punya iman yang kuat. Katakan pasti bisa. Tuhan tolong. Makanya ibu-ibu, hari-hari ini banyak bergaul dengan firman. Jangan bergaul dengan sinetron Korea atau ada apa dengan cinta atau ikatan cinta. Enggak akan membuat engkau bisa kuat. Tapi engkau bergaul dengan firman. Susah Haping berkata pada saya, doa dengan firman yang dilakukan, kekuatannya luar biasa. Bukan doa dengan firman yang hanya teori, tapi firman yang kita lakukan, itu ada kuasa dalam doa. Ya, itu yang saya lakukan. Waktu suami saya perburukan total, saya hanya bilang, Bapak, engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik tidak pernah berikan ular pada anak yang minta ikan, tidak pernah berikan batu pada anak yang minta roti. Aku percaya engkau Bapak yang baik. Akhirnya suami saya boleh disembuhkan. Hari-hari ini bergaulah dengan firman. Itulah yang menjadi kekuatan daripada Yosua. Dikatakan oleh Tuhan, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dan juga renungkan firman siang dan malam, agar apapun kau kerjakan bisa berhasil dan beruntung. Ibu-ibu, kalau dunia mengatakan sukses cuma satu. Tapi dalam firman Tuhan ada dua sukses. Good sukses atau bad sukses. Apa bedanya Bu Indri? Kalau good sukses, engkau diberkati dan juga engkau masih punya hubungan dengan Tuhan, engkau punya hubungan dengan keluarga. Kalau bad sukses, engkau kaya raya, tapi kehilangan hubungan dengan Tuhan, kehilangan hubungan dengan keluarga. Mau yang mana kita? Kalau saya terus terang mau jadi good successor, punya keberhasilan, tapi juga punya hubungan dengan Tuhan dan punya hubungan dengan keluarga dengan baik. Hari-hari ini hanya orang-orang yang bergaul dengan firman, menjadi pelaku firman yang bisa mengalami good success. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang apa? Krisis dari pola pikir. Sering kali kita pikir ikut Tuhan itu semuanya mulus. No, tidak ada ayatnya. Matius 11 ayat 12 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan padamu kelegaan. Ini kata Yesus, ada beban berat. Ibu-ibu jangan pernah pikir beban kita hanya batuk pilek. No, bisa sakit yang membahayakan. Mungkin kanker stadium 4, rumah tangga yang sudah hancur, ekonomi yang sudah hancur. Memang berat. Tapi Tuhan katakan apa? Aku berjalan di depanmu. Ulangan 30 ayat 1. Bahkan Tuhan katakan, aku mendukung engkau. Ibu-ibu saya mau tanya, waktu engkau punya cucu, waktu engkau punya anak jalan di mall, mereka bilang, mama, oma, gendong. Kenapa digendong? Karena dia capek, betul. Waktu engkau capek karena masalahmu, capek karena ekonomimu, capek karena mungkin rumah tanggamu, kata Tuhan, aku gendong engkau anakku. Dunia tidak akan mungkin menggendong kita waktu kita letih. Tapi Tuhan katakan, aku akan menggendong engkau sampai kepada tujuan. Hari-hari ini waktu engkau punya masalah, jangan lari dari Tuhan. Tapi larilah kepada Tuhan. Karena waktu engkau lari kepada Tuhan, engkau akan bisa dapat kenyamanan. Ada kelegaan. Mungkin kau bilang, Bu Indri nggak ngalamin. Maka ngomong begini, siapa bilang ibu-ibu? Saya pernah sampaikan sama kalian. Pandemi baru 2 tahun di Indonesia, saya 4 tahun mengalami pandemi. Setiap hari Kamis di Pengadilan Negeri Bandung, di Jalan Riau, setiap Kamis. Karena apa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri. Abang kandung satu bapak, satu ibu menggugat saya 11 gugatan di pengadilan. Ibu-ibu tidak mudah loh. Gugatan di pengadilan satu aja udah bikin rontok rambut, betul. Ini 11 gugatan. Tiap Kamis datang. Dan kalau sidang itu nggak pernah 1 menit, 2 menit. Itu bisa berjam-jam. Bahkan mungkin bisa engkau datang, tiba-tiba hakim bilang nggak jadi. Minggu depan bikin lagi. Dan itu saya alami 4 tahun. Tapi yang luar biasa, waktu mindsetmu tetap berkata, Tuhan, apapun yang kau alami, aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku. Apa yang terjadi? Bulan lalu, 11 gugatan semua menang di Mahkamah Agung. Hari-hari ini, mari. Waktu engkau bersyukur, mengurangi beban Tuhan. Tuhan gak akan tinggal diam. Waktu kita punya mindset gak salah,
Jangan pikir ikut Tuhan jadi orang Kristen semuanya automatically baik. No, ada kalanya doa kita baru dijawab Tuhan seperti Kaleb, 45 tahun baru dijawab. Seperti Abraham, 100 tahun baru dijawab. Tapi percayalah, dalam penantian dengan Tuhan, kita nggak lemah. Bahkan kita seperti burung Raja Wali. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan yang kelima dikatakan, Matius 26 ayat 41, ini beban Tuhan yang kelima. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan sedih, karena dilihat akhir-akhir ini banyak wanita Kristen yang sudah tidak suka lagi berdoa. Sudah malas berdoa, sudah capek berdoa. Ibu-ibu, kalau engkau tidak terkonek dengan dia, bagaimana engkau bisa bertahan? Saya punya HP, ini HP saya, ini HP yang cukup bagus ya. HP saya ini HP yang cukup bagus ya. Mungkin dari harga mungkin oke. Pertanyaan, kalau ini baterainya habis, ada nggak gunanya? Nggak ada gunanya. Demikian juga kita. Kalau engkau tanpa terkonek dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus, bagaimana kita bisa bertahan di akhir zaman ini? Yesus katakan, kenapa engkau tidak suka lagi berdoa? Mungkin kita bilang, Bu Indri, saya sudah berdoa setahun, 2 tahun. Percayalah, tidak akan sia-sia waktu kita berdoa dengan tekun. Satu saat pada waktunya tepat, semuanya indah pada waktunya. Saya berdoa untuk suami saya 17 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi lihat sekarang bagaimana di masa tua saya 62 tahun, saya boleh merasakan bagaimana suami sayang, anak-anak sayang, bagaimana Tuhan menyertai luar biasa. Ekonomi 13 tahun, ibu-ibu bukan mudah. Tapi percayalah, dalam penantian bersama dengan Tuhan, ada kelegaan yang kau akan alami. Makanya waktu punya masalah, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Krisis doa, ini menjadi beban Yesus. Tuhan Yesus katakan, kenapa kau tidak suka lagi berdoa anakku? Padahal doa itu bukan hanya sekedar masalah dikabulkan atau tidak. Yesus ajarkan doa Bapa kami. Tahu apa artinya ibu? Doa bicara tentang hubungan kita dengan Bapa. Kita bukan sebagai hanya cuma jemaat dengan Allah, tapi Bapa dengan anak. Saya dengan ayah saya sangat dekat. Sampai SMA saya kalau tidur saya mesti dipeluk oleh ayah saya. Itu Bapa di dunia, apalagi Bapa di surga. Bapa di surga nggak pernah mengecewakan anaknya. Hari-hari ini mari tingkatkan jam doa kita. Dikatakan seorang Daniel, kenapa dia bisa tahan di mulut singa yang lapar? Karena dia punya ibadah doanya 3 kali sehari. Dia punya doa yang betul-betul intens dengan Bapaknya. Kenapa Sadrak, Mesa, Abednego bisa bertahan di dapur api yang panasnya 7 kali lipat? Mungkin kau punya masalah yang besarnya luar biasa, 7 kali lebih besar daripada masalah orang lain. Tapi kenapa bisa bertahan? Jawabannya sederhana, karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Di sini ada teman saya, namanya Ibu Ineke. Kapan-kapan kalian boleh undang dia, ya. Ini kalian boleh say hello dengan dia. Kamu say hello aja. Ya. Halo. Ya. Ini wanita luar biasa. Dia adalah pengusaha yang sangat diberkati di Surabaya. Kalian boleh undang dia, Ibu Ningsih. Dan dia kemarin ini masuk ke lapas, ya, masuk ke di mana tempatnya? Di Medaeng, ya. Itu masuk kalau di Bandung itu nama kalau ya di Medaeng itu masuk dia 9 bulan dan suaminya juga masuk berapa tahun? Suaminya masuk juga 9 bulan. Tapi suaminya kurang kuat, akhirnya suaminya meninggal di penjara. Tapi Ineke, kalian tahu, kalau kalian nanti kapan-kapan ke Surabaya, saya ajak, saya still yakin yang ajak. Rumahnya itu seperti hotel Pullman besarnya. 5.000 meter. Kamar mandi tamunya ada mungkin 6 atau 7. Sampai saya bingung kalau masuk rumahnya, nggak tahu keluarnya bagaimana. Rumahnya luar biasa, karena dia adalah pengusaha sukses di Surabaya, masuk penjara 9 bulan. Mungkin kalau kita udah gila, betul. Tahu apa yang terjadi? Dia di sana tidak keluar dari sal. Ada 50 orang di sana, dia tidur di sana selama 9 bulan, dan dia memuridkan di penjara. Luar biasa. Sekarang dia sudah keluar, dan dia ini adalah salah satu anak rohani saya. Kapan-kapan Ibu Ningsih, kalau mau undang Ineke, dia punya kesaksian luar biasa. Dia di sana, dia melayani pemuritan. Dibilang sama saya, bilang begini, kenapa kamu nggak cari tempat aja? Kan kamu banyak uang, kamu tinggal minta 1 orang juga bisa pakai AC semua. Dibilang, no Bu Indri, di sini saya bisa mendoakan mereka. Waktu mereka sedih, waktu mereka menangis, waktu mereka nggak punya pengharapan. Saya bilang, ini wanita, woman movement yang lebih luar biasa. Ibu Ningsih, terus terang, banyak wanita-wanita yang luar biasa di akhir zaman ini. Makanya ibu-ibu jangan sampai kita kalah. Dia punya doa, itu yang membuat dia bisa kuat. Bayangkan tadinya rumahnya 5.000 meter, marmernya itu nggak potong dari Itali, ya. Intinya kalau misalnya sekarang pergi jalan-jalan batuk ke Paris, ya. Kalau misalnya mungkin beli obat, mungkin dia pergi ke Eropa. Tapi bisa masuk penjara 9 bulan dengan keadaan damai sejahtera sukacita. Waktu saya kunjungi dia ke penjara, saya pikir dalam keadaan mukanya lembab karena nangis. Ini malah dia bilang, Ibu ini mesti kuat ya. Saya sendiri bingung. Kenapa bisa begitu? Karena punya roh doa yang luar biasa.
Hari-hari ini jangan kau bangga hanya karena engkau punya segala-galanya. Tanpa roh doa kita nggak akan bisa kuat di akhir zaman ini. Dan yang keenam adalah apa? Krisis kepribadian. Mana buktinya? Kita buka Markus 14 ayat 21. Ini kata Yesus kepada Yudas. Mungkin kita bilang, saya bukan Yudas, Bu Indri. Tanpa disadari mungkin kita masih Yudas di akhir zaman. Kita salibkan Tuhan dengan kelakuan kita yang masih belum maksimal. Hari-hari ini Tuhan nggak mencari orang yang kudus. Tapi kalau kita sudah melakukan kesalahan, jangan lagi jatuh di lubang yang sama. Ini yang membuat Tuhan sedih. Kenapa orang seperti ini mendingan nggak usah lahir? Yes, aku tidak mau kalah dengan kondisi apapun. Luar biasa Ibu ya, apapun. Nanti kalian boleh tanya Pak Ineke. Ya, kalau bisa nanti bisa ada tanya jawab, bisa tanya sama dia langsung ya. 9 bulan dia di penjara, medaeng. Anaknya 3 perempuan, masih kecil-kecil. Itu semuanya bisa dalam keadaan dia tetap dengan doa. Sekarang dia sudah keluar dan dia sekarang jadi berkat. Saya bilang tadi sama dia, kamu semua penjara Indonesia mesti kamu layanin. Karena nggak kebetulan kamu ada di sana, berarti Tuhan mau pakai kamu untuk menguatkan wanita-wanita dalam penjara di seluruh Indonesia. Tahu apa jawabannya? Siap, Bu. Untuk agenda Tuhan, saya siap. Itu yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Jadi jangan banyak jual mahal ya ibu-ibu. Coba saya lihat muka ibu-ibu yang jual mahal di sini. Ya, jangan jual mahal dengan bilang, aduh Bu Indri, tapi kan bukan di sana saya. Aduh please lah, jangan jual mahal, harus obral sama Tuhan, betul? Ya, waktu engkau obral sama Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan luar biasa. Dan yang terakhir adalah apa? Buka Matius 15 ayat 32, ini yang terakhir. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Hari ini Tuhan berkata hal yang sama pada kita. Ada kurang lebih berapa? Ada kurang lebih 108 wanita dalam women movement hari ini. Tuhan bilang, aku tidak mau menyuruh Ibu Email atau Ibu Priska atau Ibu Ilia atau Ibu Enda atau Ibu Indri keluar dari Zoom ini sebelum mengambil keputusan untuk mau meringankan beban Yesus. Yuk kita ringankan beban Yesus. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Stop mengeluh. Katakan, Tuhan, ajarkan aku untuk bisa bersyukur apapun keberadaanku. Stop untuk punya pribadi yang aku dapat apa. Enggak lagi di sana. Kita katakan, aku mau tulus Bapak untuk Engkau. Karena Engkau terlalu amat tulus pada kami Tuhan. Yang ketiga, punyalah iman kepada Yesus. Jangan ragukan dia. Dia sudah memberikan nyawanya pada kita, hidupnya pada kita. Nggak akan mungkin Tuhan tidak mempedulikan kita. Yang keempat, mindset kekristenan kita. Jangan pernah pikir ikut Tuhan berarti nol masalah. Ada masalah, ada peperangan, ada problem, ada beban berat. Tapi yang pasti Tuhan katakan, aku berikan engkau kelegaan. Itu yang dialami oleh kita di tempat ini, yang makanya bisa bertahan sampai hari ini. Yang kelima, jangan sampai hilang roh doa kita. Karena kita nggak akan kuat tanpa roh doa. Seorang Abraham, kenapa bisa tenang memberikan anaknya Ishak? Karena dia punya roh doa yang luar biasa. Dia sangat yakin bapaknya tidak akan mungkin mengecewakan dia. Kenapa seorang Yusuf bisa bertahan di penjara, dilupakan, dijadikan budak? Karena dia punya roh doa yang luar biasa. Yang keenam, jangan kita main-main dengan Tuhan. Jangan salibkan lagi Yesus. Memang Tuhan katakan, engkau sudah kuampuni anakku. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, nggak mungkin melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Dan yang ketujuh, Tuhan katakan, aku nggak mau menyuruh women movement ini bubar sebelum mengambil keputusan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa dulu ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan, di sini ada Ibu Ineke, kebetulan dia ngajak saya nih sekarang, Ibu Ningsi. Sebenarnya saya belum makan siang, ini sudah disiapkan, yaitu makanannya enak sekali. Tapi saya mencari Ibu Ningsi dan teman-teman dulu. Karena saya percaya waktu wanita-wanita cantik ini semuanya betul-betul mencari Tuhan. Tuhan perhitungkan makanannya akan tambah enak lagi nanti, betul? Dia tuh ibu-ibu, yummy ya. Tuhan kita luar biasa. Sesudah menyampaikan kebenaran, Tuhan siapkan makanan yang enak. Ibu-ibu, jangan tanggung. Kurangi beban Tuhan. Kalau perlu kita jangan lagi menjadi bebannya Yesus. Tuhan. Saya kembalikan pada Ibu.